10MA dengan judul Al-Quran Kitabku. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini saya akan memberitahu dahulu beberapa peta konsepnya. Yang pertama, memahami pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang Al-Quran Kitabku, kita tahu bahwa mengimani Al-Quran itu termasuk dalam rukun iman yang keempat. Maka dari itu, seorang Muslim seperti kita ini wajib mengimani adanya Al-Quran. Apakah ada dari kalian semua tahu apa itu Al-Quran? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il. Qoro'a artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqro'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, maqru'un, yang artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah dengan Al-Quran. Kata tersebut juga digunakan untuk kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran. Yang pertama, Syekh Muhammad Hudari Beg. Ia mengemukakan bahwa Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Pendapat yang kedua yaitu dari Subhi Saleh. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan diberi nilai ibadah bagi yang membacanya. Dan pendapat yang ketiga yaitu dari Syekh Muhammad Abdu. Menurutnya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya, yaitu dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan yang paling sering kita dengar dan yang paling populer. Diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nama Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Furqan ini juga merupakan salah satu nama Al-Quran. Kemudian nama Al-Quran yang keempat yaitu Az-Zikri. Az-Zikri berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Dan nama-nama Al-Quran yang terakhir yaitu At-Tanzil.
At-Tanzil artinya diturunkan. Maksudnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang pertama, selalu berkata jujur dan tidak berbohong kepada orang lain. Yang kedua, tidak menghibah atau menggunjingkan orang lain. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu berbuat amanah. Dan yang kelima, giat menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Demikianlah penyampaian materi Al-Quran Kitabku. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi